Sebenarnya di Bali itu bukan agama Hindu, agama Tirta. Maka dipaksakan agama Tirta untuk jadi agama Hindu. Menurut saya bicara pribadi, dipaksakan agama Tirta menjadi agama Hindu. Dan ini masih kontradiktif sampai sekarang. Bahkan ada statement dari teman-teman dari India, agama Hindu di Bali agama sesat. Ini yang berbahaya gitu. Kalau ini digulirkan terus-menerus, kita jadi orang yang tidak percaya diri akan agama Hindunya. Kalau bersembahyang di sana di Bali, kita menyembah leluhur, dewa, baru Sang Hyang Widi-Wasa. Leluhur dulu nih, baru dewa. Kalau di India langsung ke dewa. Kalau menurut India langsung ke dewa, tidak ke leluhur dulu mereka. Ke dewa dulu gitu, baru langsung ke sana gitu. Saya patokannya sama Profesor Anand Krishna. Ya, Profesor Anand Krishna mengatakan Hindu atau Shindu itu bukan dari India. Sunda, Sindhu, Saraswati. Sunda, Sindhu, ini jadi Sunda adalah cikal bakal, Sindhu adalah cahaya, Saraswati adalah pengetahuan. Jadi 3 rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Sejak di bangku sekolah, kita diperkenalkan bahwa agama Hindu berasal dari India. Namun seiring zaman dan akses internet yang semakin mudah, muncul informasi-informasi baru yang selama ini kita tidak ketahui. Sebuah topik tentang Hindu Bali ternyata tidak sama dengan Hindu India. Pernyataan ini nampak sederhana apalagi bagi pemeluk non-Hindu. Namun jika kita kaji ulang, sesungguhnya pernyataan ini menyimpan persoalan epistemologis, historis, dan kultural yang sangat kompleks. Dalam kajian akademik, agama bukan hanya kumpulan doktrin, tetapi hasil dialog panjang antara manusia, alam, dan waktu. Maka pertanyaan pentingnya bukan siapa yang paling asli, melainkan bagaimana ajaran spiritual hidup beradaptasi dan memberi makna bagi manusia di ruang yang berbeda. Untuk itu, pada video ini menghadirkan perspektif seorang pandita Hindu Bali, Ida Resinata Siliwangi, yang akan membantu kita memahami dan menjelaskan agama Hindu seperti apa yang sebenarnya dipeluk oleh mayoritas Hindu Nusantara, dan mengapa keyakinan ini berbeda dengan Hindu di India. Tentunya video ini bertujuan untuk memberikan informasi untuk tujuan edukasi semata. Dalam diskusi mengenai asal-usul Hindu, terdapat pandangan lain yang melampaui tradisi tradisional tentang Hindu berasal dari India, yaitu merupakan sebuah gagasan tentang hubungan sejarah dan budaya yang lebih luas antara Nusantara dan anak benua India. Dalam diskusi mengenai asal-usul Hindu, terdapat pandangan lain yang melampaui narasi tradisional. Hindu berasal dari India, yaitu gagasan tentang hubungan sejarah dan budaya yang lebih luas antara Nusantara dan anak benua India. Menurut Ida, pendekatan terhadap asal-usul Hindu seharusnya mempertimbangkan perspektif lokal yang tidak sekedar berorientasi pada satu titik asal. Karena jika kita berbicara akan pohon, batangnya ada di Indonesia, cabangnya ada di India. Ini adalah sebuah metafora yang menggambarkan keterkaitan historis yang kompleks antara kedua wilayah tersebut. Kalau akarnya dari India gini, kita bicara pohon jadinya. Pohonnya ada di Indonesia. Cabangnya ada di India, ada di Thailand, ini cabang-cabang dari pohonnya di Indonesia. Jadi wujud utuhnya ada di Indonesia. Pandangan ini mengacu pada naskah-naskah kuno seperti Sang Hyang Siksa Kandang Karesian yang merupakan bagian dari tradisi pengetahuan lokal Nusantara yang perlu dihormati dan dikaji sebagai sumber wacana spiritual. Kenapa begitu? Baca Sang Hyang Siksa Kandang Karesian. Saya bicara banyak yang bicara katanya asbun, asal bicara cocokologi. Tetapi saya bicara, baca nggak Sang Hyang Siksa Kandang Karesian? Baca nggak Sang Hyang Siksa Galunggung? Baca tuh. Sang Hyang Siksa Parahyangan, baca. Banyak sekali bacaan-bacaan leluhur kita yang mengatakan bahwa bangsa kita bukan bangsa yang bodoh, bangsa yang mulia. Gitu. Makanya KDM pernah mengatakan, leluhur kita lebih mulia daripada leluhur orang lain. Leluhur kita lebih dekat pada Tuhan Sang Hyang Widi-Wasa daripada orang lain. Kenapa? Karena beliau memahami esensi Sang Hyang Siksa Kandang Karesian dengan Sang Hyang Siksa Galunggung. Saya patokannya sama Profesor Anand Krishna. Ya, Profesor Anand Krishna mengatakan Hindu atau Shindu itu bukan dari India. Sunda, Sindhu, Saraswati. Sunda, Sindhu,
Ini jadi Sunda adalah cikal bakal, Sindu adalah cahaya, Saraswati adalah pengetahuan. Jadi 3 rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Itu semuanya ada di Indonesia. Sundaland ini melahirkan Sindu tadi, melahirkan pengetahuan Saraswati. Itu ada dalam Sang Hyang Sisa Kandang Keresian. Ini bukan debatable. Saya mengatakan apa yang saya ucapkan ada dalam Sang Hyang Sisa Kandang Keresian. Jadi bukan tidak ada lontar dan sebagainya. Saya bicara tentang Sang Hyang Sisa Kandang Keresian di mana diajarkan Sunda, Sindu, Saraswati tadi. Maka boleh kita mengatakan cikal bakalnya Hindu dari Sunda. Selain itu, pemikiran penulis dan humanis Indonesia Anand Krishna turut memberi ruang bagi gagasan bahwa wilayah Nusantara yang ia sebut sebagai bagian dari peradaban Sunda atau Sindu merupakan bagian dari struktur kebudayaan yang sama dengan lembah-lembah peradaban kuno yang dikenal di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Sebuah narasi yang dijelaskan dalam bukunya The Wisdom of Sundaland dan karya-karya lain yang menyingkap keterkaitan kultural antara Nusantara dan peradaban Sindu atau Hindu. Ada 3 peradaban kuno yang mempengaruhi hidup kita hingga sekarang. Ya. Peradaban kuno itu adalah Mesir, kemudian Cina, dan ketiga adalah Sindu. Nah, Sindu ini kemudian dikaitkan dengan Hindu. Tapi pemahaman kita tentang Sindu adalah satu wilayah peradaban yang setidaknya dari Iran, Iran, sekarang Iran ya, dulu Persia. Dari Persia sampai ke perbatasan Australia. Ya. Ini seluruhnya satu peradaban. Ya. Mau disebut Sindu, ada Kang Ocha ya. Beliau juga mengutip pada lagu-lagu kuno, ya. Sunda, Sindu, Sandi, Sunda, Sindu, Sandi. Sandi ya, Sunda, Sandi ya. So it's a decoding. Ya. Dari Sunda, Sindu, saya akan tambahkan satu lagi Saraswati. Saraswati ini adalah suatu sungai yang menghilang. Sudah nggak ada. Bisa dilihat dari foto satelit. Nah, ini adalah satu peradaban. Jadi ketika kita bicara Hindu, sebetulnya kita nggak bicara tentang satu kepercayaan. Tapi kita bicara tentang satu peradaban, satu budaya, satu wilayah peradaban yang besar sekali. Di mana bekas-bekasnya itu sampai sekarang kita masih mempraktekkan. Menurut Sri Anand Krishna, Hindu Tirta berasal dari Nusantara dan bahkan lebih tua daripada Hindu India. Pandangan ini berbeda dari arus utama akademik, tetapi dalam pandangan ini bukan berarti secara ilmiah membalikan teori arkeologi atau antropologi yang mapan, tetapi menunjukkan bahwa terdapat tradisi pengetahuan lokal yang melihat akar spiritual dan budaya Hindu sebagai sesuatu yang tidak eksklusif hanya ke satu wilayah saja. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan akan pandangan Anand Krishna ini merujuk kepada spiritual filosofis, tradisional esoteris, bukan sekedar konsensus arkeologi atau filosofi modern. Dasar-dasar yang ia sampaikan pun masih sejalan dengan pemikir lain seperti misalnya Stephen Oppenheimer, seorang ahli genetika Inggris akan asal peradaban tertua serta tradisi besar dari Nusantara, atau jika kita melihat salah satu pendapat dari arkeolog R. Sukmono yang setuju bahwa Hindu Bali bukan salinan India. Dasar-dasar lainnya dari Anand Krishna ini tentunya dari tradisi lisan Nusantara itu sendiri. Tentunya pendekatan semacam ini memperluas ruang dialog akademik tentang bagaimana agama dan budaya berkembang melalui interaksi lintas wilayah, sambil menghormati kompleksitas sejarah dan tradisi Nusantara yang kaya serta berlapis. Tradisi keagamaan Bali pada mulanya merupakan agama Tirta, yang kemudian dikategorikan sebagai Hindu pada tahun 1952 karena persyaratan administratif negara. Sebuah pandangan yang mencerminkan ketegangan historis antara identitas spiritual lokal dan klasifikasi agama modern. Sebenarnya di Bali itu bukan agama Hindu, agama Tirta. Seperti seluruh Indonesia juga, Hindu Nusantara juga agama Tirta. Semuanya dengan air, perantara air. Gitu. Nah, kembali kenapa jadi agama Hindu? Karena 1952 persyaratan untuk masuk ke salah satu jadi adalah agama di Indonesia diminta kitab suci dan sebagainya. Maka dipaksakan agama Tirta untuk jadi agama Hindu. Menurut saya pribadi dipaksakan agama Tirta menjadi agama Hindu. Dan ini masih kontradiktif sampai sekarang. Bahkan ada statement dari teman-teman dari India, agama Hindu di Bali agama sesat. Ini yang berbahaya gitu. Kalau ini digulirkan terus-menerus,
Kita tidak jadi orang yang tidak percaya diri akan agama Hindunya. Menurut Ida Resinata Siliwangi, kesalahan yang paling sering muncul dalam diskusi mengenai Hindu adalah kecenderungan untuk langsung menyoroti perbedaan tanpa terlebih dahulu memahami persamaan dasarnya. Ia menekankan bahwa pendekatan yang tepat dalam kajian keagamaan adalah memulai dari fondasi teologis yang sama sebelum membahas keragaman ekspresi ritual dan budaya. Kita bicara bukan perbedaan ya, persamaan dulu. Kitab suci Hindu adalah Weda. Ada Weda, ada Bhagavad Gita, yang dimana di Bali dipelajari itu juga. Satu, sama-sama menyembah Sang Hyang Widi-Wasa, Tuhan yang tunggal. Hindu di India dan Hindu di Bali adalah pertama Weda, Bhagavad Gita, dan sama-sama menyembah Tuhan yang Maha Tunggal, Tuhan yang Esa, Sang Hyang Widi-Wasa. Namun perbedaan muncul pada ekspresi spiritual dan ritualnya, di mana Hindu di India lebih menekankan pemujaan langsung kepada dewa-dewa melalui berbagai sekte. Yang membedakan, kalau di India, itu banyak penyembahan kepada dewa-dewa. Kalau di Bali dewa-dewa juga ada, tetapi tidak sekeras yang ada di India. Tidak setegas dan sekeras yang ada di India. Maka sektenya tidak sebagaimana sekte-sekte penyembah dewa di India. Itu yang Ida pahami. Lalu konsepnya berbeda nggak? Berbeda pisan. Kenapa? Yang Bali memujanya pada leluhur, sebagaimana titisan dari Sang Hyang Widi-Wasa yang Tuhan itu kepada leluhur. Maka agamanya agama Tirta gitu. Yang sama dewa-dewanya, dan dewa-dewa yang di India dengan dewa yang di Bali cuma Brahma, Wisnu, dan Siwa. Kalau di sana banyak sekali dewa-dewa yang di India tuh. Ada dewa Hanuman yang dipuja di sana gitu. Banyak sekali. Nah, konsep di Bali adalah bagaimana leluhur menjadi pitara. Pitara itu tingkatannya, kesempurnaannya menjadi pitara. Lalu mereka dipanggilnya pencapaiannya sebagai dewa gitu. Makanya memuja leluhur seperti memuja dewa. Itu yang di Bali menurut ide pribadi. Kalau bersembahyang di sana di Bali, kita menyembah leluhur, dewa, baru Sang Hyang Widi-Wasa. Leluhur dulu nih, baru dewa. Kalau di India langsung ke dewa. Kalau menurut ide ya langsung ke dewa, tidak ke leluhur dulu mereka. Ke dewa dulu gitu, baru langsung ke sana gitu. Orang-orang kita kan lebih dekat dengan alam, lebih dekat dengan leluhurnya. Makanya sebenarnya etika bangsa kita lebih tinggi daripada bangsa-bangsa lain. Pola pemujaan ini menjadikan jalur spiritual di Bali bergerak dari leluhur menuju dewa dan akhirnya kepada Sang Hyang Widi. Pola spiritualitas inilah yang menjadikan Hindu Bali sangat kuat dalam konsep kawitan dan silsilah leluhur, serta menempatkan praktik keagamaan dalam relasi yang erat dengan alam dan sejarah manusia. Dari praktek ini, Hindu Bali menghadirkan corak religiositas yang bersifat konstektual dan historis, berbeda dari kecenderungan kosmologis yang lebih abstrak dalam praktek Hindu India. Kalau perbedaan di Bali ada Trihita Karana, antara dia dengan Tuhan, hubungan dia dengan alam dan dengan manusia. Tapi di India tidak mengenal Trihita Karana. Di India tidak mengenal Nyepi, tidak mengenal Hari Kuning, tidak mengenal Galungan, ya. Di sana berbeda tuh hari rayanya gitu. Sedangkan di Indonesia ada Nyepi, Galungan, Kuningan, dan banyak lagi hari-hari lain gitu. Ini yang membuat dasarnya berbeda. Adat, ritual, tradisinya berbeda dengan yang di India. Jauh pisan. Perbedaan lainnya adalah kuil berfungsi sebagai pusat utama aktivitas keagamaan dan visualisasi dewa-dewa melalui arca, serta ikonografi memegang peranan penting dalam membangun pengalaman religius umat. Kalau kita menyembah yang ada di penyembahan di Bali, kayak gini, bunga putih lambang dari Siwa, bunga merah dari Brahma. Bunga-bunga itu melambangkan arah dari 4 mata angin. Atau Dewata Nawasange, 9 dewa yang ada di arah mata angin itu. Tetapi tidak disebutkan bahwa ini tuh berkuasa atas alam gitu. Jadi penyembahan kepada dewa-dewa di Bali, Dewata Nawasange itu untuk semua aspek elemen yang ada. Tapi di India itu kuilnya didirikan. Paham maksudnya? Jadi kalau ini mah tidak ada pendirian atas kuil, pemujaan haja, tapi kalau di India kuilnya ada gitu. Nah, kalau di Bali ada canang, ada pejati dan sebagainya, itu manifestasi dari tubuh manusia gitu. Nah, manifestasi simbol-simbol itu yang dijadikan
tempat wajah upacara gitu. Itu di Bali. Tapi di India tidak mengenal simbol itu. Cukup dengan kelapa dikasih simbol mata gitu. Bahwa itu sudah perwakilan. Lalu dibentukkan dengan bentuk badan sebagaimana dewi yang dipuja di sana. Sangat beda jauh. Kalau di Bali tidak menyimbolkan bagaimana tadi ada efek mata dari kelapa dan sebagainya, tetapi simbolisasinya dengan bunga, warna dan upacara yang bagaimana simbol-simbolnya itu diletakkan ini kepala, badan, kaki dan sebagainya, itu berbeda dengan yang di India. Sangat berbeda jauh. Saya bisa menyaksikan dan saya bisa mengatakan jauh. Makanya karena jauh itu orang belajar ke India. Karena dia lihat ini beda dengan yang di Bali, dibawalah ini ke Bali, gitu loh. Jadi orang ini belajar ke India nih tentang Agnihotra lah bahasa kasarnya, pemujaan kepada api, dewa api, dibawalah ke seolah-olah itu ajaran yang sebenar-benarnya. Pesannya ide mah gini, belajarlah dimanapun, bahkan ada belajarlah sampai ke negeri Cina gitu. Tetapi kembali lagi, di saat kita belajar ke India, mengetahui apa yang ada di India, nggak perlu bawa budaya India ke Indonesia. Jadi semua jangan dibawa ke bumi tercinta kita. Jadikanlah pengetahuanmu untuk mengembangkan bumi Indonesia, Nusantara, sebagaimana kamu belajar di sana. Kembali lagi, kita belajar untuk mencari pengetahuan, bukan pengetahuan merubah bangsa kita dan budaya kita. Namun terlepas dari perbedaan-perbedaan tersebut, Hindu yang berkembang di Bali dan Hindu yang berkembang di India memiliki landasan yang identik, terutama dalam pengakuan terhadap Weda sebagai kitab suci utama. Weda menjadi rujukan pokok dalam tradisi Hindu termasuk di Bali, dan ajaran Bhagavad Gita juga dipelajari serta dihayati sebagai pedoman etika dan spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Kitab Bhagavad Gita sendiri bahkan dikenal secara global karena kutipan-kutipannya melalui konteks keagamaan. Salah satunya bahkan dikutip oleh Robert Oppenheimer dalam refleksinya atas pengembangan bom atom. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." Tentunya karena kitab ini sangat membentuk cara pandang filosofis dan moralnya, terutama tentang kewajiban, kekuatan kosmik, dan konsekuensi tindakan manusia. Ini tentunya menunjukkan bahwa teks ini memiliki pengaruh filosofis lintas budaya dan zaman. Dalam konteks masyarakat multikultural, sikap yang tepat bagi pemeluk agama di luar Hindu adalah tidak menempatkan diri sebagai pihak yang menghakimi atau menentukan kebenaran dan kesesatan suatu tradisi keagamaan. Prinsip dasar yang perlu dijunjung adalah pengakuan bahwa kebenaran hakiki berada di luar otoritas manusia dan merupakan wilayah ketuhanan. Oleh karena itu, toleransi tidak berarti mencampuri atau mengintervensi keyakinan orang lain, melainkan menghormati ruang spiritual dan ekspresi keimanan yang hidup dalam konteks sosial dan budaya masing-masing. Dalam kerangka ini, perbedaan antara Hindu Bali dan Hindu India tidak perlu diseragamkan maupun dipertentangkan, karena keduanya memiliki tujuan spiritual yang sama, meskipun menempuh jalur praktik dan ekspresi yang berbeda. Itu pilihan setiap manusia, agama pun juga pilihan, tidak pernah kita maksakan harus memeluk apapun, karena orang yang beragama tidak boleh diagamakan. Itu yang harus kita pegang. Kita tidak perlu saling menghujat atau saling mengkoreksi, gitu. Karena masing-masing punya aturan, masing-masing punya cara, masing-masing punya pengetahuan. Perbedaan itu kepastian. Perubahan juga kepastian. Perbedaan, perubahan itu adalah kepastian. Persamaan, keniscayaan. Disama-samakan nggak mungkin. Atau mencari yang dicocok-cocokkan nggak mungkin. Gitu. Jadi yang sama jangan disama-samakan, yang tidak sama jangan disamakan, yang tidak sama jangan tidak samakan. Jadi artinya biarkan apa adanya. Itulah Hindu. Jangan jadikan Hindu di seluruh Indonesia bagaimana Hindu Bali. Ini ide bicara apa adanya. Jangan diseragamkan, jangan disamakan. Kalau semua disamakan,
maka tidak jadi lagi Hindu. Hindu itu perbedaan. Hindu itu perubahan. Ketika perbedaan dijadikan dasar konflik, nilai-nilai dharma sebagai etika kehidupan justru tereduksi. Sebaliknya, ketika perbedaan dipahami sebagai kekayaan kultural dan spiritual, ia berkontribusi pada pembentukan jati diri bangsa yang inklusif. Keragaman tidak diciptakan untuk dihapus atau disatukan secara paksa, melainkan menjadi medium bagi Tuhan untuk menyapa umat manusia melalui beragam bahasa, simbol, dan tradisi.